kita misalkan hidup di 2000, sekarang ini 2021, tapi kita udah hidup di 2022. Halo semuanya, para Expreneur, ketemu lagi sama aku Laura di sini. Nah, kita udah masuk ke episode 3. Berapa banyak sih di antara kamu yang memanfaatkan sosial media untuk berjualan? Terus selama kalian menggunakan sosial media udah seberapa menarik ya? Baik itu visualnya, engagement-nya, bareng pelanggan-pelanggan kamu. Nah, hari ini kamu semua bakal mendapatkan insight baru nih, karena kita kedatangan narasumber yang memang langsung terlibat di dalam kreatif dan juga visual dalam mengelola bisnis atau sosial medianya. Nah, langsung aja aku panggil. Selamat siang, Mbak Karin. Halo, selamat siang. Ya, Mbak Karin ini teman-teman adalah kreatif director dari kami. Nah, mungkin Mbak Karin boleh dijelaskan nih bisnis kami itu seperti apa, kemudian Mbak Karin biasanya sehari-hari di kami itu melakukan apa aja sih? Kami itu brand modest fashion di Indonesia, base-nya di Jakarta. Kita kita awalnya memang bilangnya bilangnya jual baju muslim, tapi makin kesini kami menyadari makin banyak orang-orang yang menyukai pakaian yang loose, yang lebih tertutup atau modest di Indonesia ini. Jadi kita akhirnya menjadi brand modest fashion. Terus kesehariannya aku sekarang ini menjadi ibu, menjadi ibu di rumah dan menjadi ibu di kami juga. Wow, menarik. Wow, menarik banget nih Mbak Karin kesehariannya, dan juga ternyata kita ketemu langsung sama yang paham banget nih tentang visual kreatif. Nah, Mbak Karin, mungkin bisa diceritakan lagi nih, kami idea sendiri awalnya unique selling point-nya apa sih? Tadi mungkin apakah memang khusus untuk hijab, lalu kemudian beralih, itu seperti apa unique selling point-nya di awal? Unique selling point-nya kami itu kalau mengikuti apa yang dibilang oleh customer-nya kami atau yang kami sebut kami people, itu dari pattern-nya. Jadi mereka bisa mengenali, oh ini produk kami, itu dari pattern aja mereka udah kenal gitu. Tapi makin kesini kami pun menyadari kami nggak bisa bergantung dari patternnya aja. Kami juga pengen kayak kualitas dari produk yang kami buat itu tersampaikan ke kami people gitu. Apa yang kami pengen, baju muslim, misalkan orang pakai baju muslim biasanya tertutup jadinya panas gitu. Kami pengen mereka senyaman mungkin ketika memakai produk kami. Jadi sekarang ini kami berusaha mencari berbagai macam fabric atau bahan yang kualitasnya bagus, yang nanti begitu kami people pakai, mereka tuh kayak komennya tuh, ya iyalah kami bahannya selalu bagus kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kami pengen memberi apa ya, kayak semacam unique selling point-nya kami itu ada di situ gitu. Jadi ekspektasi kami people yang pasti kami bahannya bagus, itu kami pengen terus memberikan kepada kami people kayak gitu. High quality. Nah, itu yang ya. Quality ya, high quality, karena kan target market kami itu kan upscale kan, menengah ke atas. Jadi kami menyadari mereka pasti pengen apa yang mereka beli sesuai harganya itu sesuai dengan apa yang mereka expect gitu. Ya, menarik banget tadi
ada peralihan mulai dari pola, kemudian fabric, tapi sebenarnya intinya adalah high quality. Nah, bicara tentang fashion tuh kan tren yang berganti. Nah, itu gimana sih Mbak cara menyikapinya? Mungkin di sini My Expreneur juga ada yang bergerak di bidang fashion, tapi mungkin skalanya masih belum sebesar kami nih. Nah, gimana ya cara menyikapi kalau misalkan ada tren yang berubah atau bahkan kadang berulang kayak gitu? Iya, tren itu apalagi di fashion itu kan berubahnya cepat banget. Berubahnya tuh cepat banget, tapi satu hal sih, tren yang ada di Indonesia, terutama mungkin di modest fashion, itu uniknya mungkin agak sedikit nggak sama kayak tren-tren yang di luar gitu. Jadi modest fashion di Indonesia sendiri itu seperti punya anginnya sendiri gitu. Terus kami juga nggak terlalu pada akhirnya karena si trennya ini yang agak-agak aneh sedikit kalau aku bilang, akhirnya kami nggak terlalu ngikutin fashion. Kami melihat maksudnya kami melihat tren tersebut, tapi kami nggak serta-merta langsung ngikutin. Misalnya sekarang tren baju rumahan gitu kan, semuanya pakai baju rumahan, semuanya pakai bahan rayon misalkan gitu. Di situ akhirnya kami mulai lagi, kita pasti kan R&D lagi gitu Mbak. R&D mengenai bahan apa, kualitas bahan apa yang paling terbaik untuk di rumah. Lalu kami mikir lagi kalau misalkan kami jualnya sama baju rumahan bahannya rayon, unique selling point-nya apalagi kan ya? Ya kan Mbak? Gitu. Akhirnya pasti di situ. Nah, kelemahannya kami sih jujur kita R&D tuh kelamaan. R&D kita tuh lama banget sih Mbak. Karena kami emang pengen kasih kualitas yang paling bagus banget, dan kalau bisa begitu orang beli, oh ini cuma ada di kami gitu. Gitu. Jadi kita memang melihat tren tersebut, oh ini lagi tren ini, bener nggak orang-orang lagi butuh ini? Oke, kalau misalkan bener, bahan apa yang paling terbaik gitu kan? Misalkan oh rayon tuh kusut banget, gimana caranya kita bisa produce bahan seperti rayon tapi nggak kusut gitu misalkan Mbak. Iya. Jadi gimana triknya mengikuti tren sebenarnya adalah, kalau kami sih jangan terlalu mengikuti tren tersebut. Kita harus sebenarnya kita harus tahu apa yang customer butuhkan sekarang ini, bukan trennya yang kita lihat. Gitu. Jadi mungkin triknya itu sih, instead of kita melihat tren, kita melihat apa sih sekarang emang lagi butuh ini, butuh banget nggak gitu kan. Sekarang itu kan orang-orang itu kan sebenarnya tidak berhenti berkegiatan ya Mbak gitu. Tapi orang-orang berkegiatannya di rumah. Jadi bukan berarti mereka kerja terus pakai piyama kan, tapi mereka pengen pakai baju rapi, cuman nyaman di rumah gitu. Gitu. Jadi nah, itu dia yang mesti kita pikirin. Kayak step-stepnya tuh seperti itu. Terus pada akhirnya, oh berarti kita bisa nih jual barang seperti ini. Nah, akhirnya dijual. Karena kalau misalkan memang ada yang butuh, insya Allah pasti ada yang beli. Iya. Nih aku suka banget nih prinsipnya Kami Idea. Berarti walaupun ada tren, tapi tidak kehilangan jati diri. Atau brand image-nya sendiri gitu. Bahwa Kami Idea itu tetap deliver the high quality. Dan memang Kami Idea tetap melakukan market research. Jadi nggak langsung nggak langsung latah ngikutin. Nah, jangan. Betul. Seperti itu sih. Berarti kalau misalkan Kami Idea sendiri, apakah ada kayak misalnya prinsip kita mau membuat tren yang baru nih, yang misalnya beda lah dengan yang ada di luaran gitu, supaya justru orang nih yang ngikutin kita. Ada strategi ke arah sana nggak biasanya, Mbak? Nggak pernah sih kepengen ada yang ngikutin kita tuh, nggak kepengen sih. Tapi memang kalau menurut aku ya, aku nggak tahu brand lain, tapi kalau di kami tuh
kami tuh nggak kepengen ngelihat brand lain tuh sekarang seperti apa gitu. Jadi kita memang lebih fokus ke customer itu sekarang lagi butuh apa. Terus misalkan gini Mbak, customer itu kadang-kadang kita dalam situasi tertentu ada masalah, kita nggak tahu ternyata kita butuh hal ini gitu. Nah itu sih yang mungkin bisa menjadi tips gimana kita membuat sesuatu dan akhirnya menjadi tren, karena kita duluan kan Mbak yang bikin seperti itu. Jadi memang itu sih tergantung si market research itu. Kebetulan target marketnya kami umurannya sama kayak aku misalkan. Itu yang paling mudah sih. Jadi misalkan aku aku di rumah kayak yang tadi itu kayak aku masih meeting di luar, terus masih nemenin anak sekolah. Kan kadang kita kelihatan ya sama gurunya, tapi walaupun cuma setengah gitu. Kan nggak mungkin kita, misalkan aku di rumah pakai baju tidurnya yang oblongan banget, celana pendek, nggak mungkin kan kelihatan sama gurunya gitu. Nah itu terus aku kayak, aduh masalah banget ya kayak gini, tapi kalau mau pakai baju rapi banget, nggak nyaman. Akhirnya itu kami coba cari fabric yang ini enak nih, terus pola baju seperti apa yang masih kelihatan proper tapi nyaman, misalkan yang longgar-longgar gitu. Iya sih sebenarnya kayak gitu. Terus ya ibu-ibu kayak nggak kepengen kan kayak polos-polos terus lama-lama di rumah tuh sebenarnya bosan juga gitu. Oh mungkin kita kasih pattern yang bunga-bunga biar hatinya menjadi lebih cerah gitu misalkan. Ya kayak jadi ngaca ke diri sendiri gitu, enaknya gimana sih di rumah, nyamannya seperti apa, kayak gitu. Oke. Ya, jadi memang customer needs atau kebutuhan pelanggan itu memang harus kita gali dan kita cari tahu ya. Nah, digali itu sih sebenarnya yang tantangan. Benar-benar. Nah, Mbak, biasanya kebutuhan kayak tadi tuh mencari tahu kebutuhan konsumen sampai ke arah sana, itu dilakukannya kapan ya? Misalnya nih, apakah menunggu pas lagi mau ada tren atau bagaimana gitu untuk memprediksinya? Kapan harus mencari tahu itu? Kita terus-terusan itu sih brainstorming di tim ya gitu kan. Karena setelah biasanya kalau di fashion itu kita nyebutnya kita misalkan hidup di 2000, sekarang ini 2021 tapi kita udah hidup di 2022 karena kita udah mesti mikirin apa yang bakal kita keluarin 2022 ya kan gitu. Jadi itu brainstorming sih gitu. Setelah baju rumahan orang-orang udah bosen di rumah, orang-orang pengen olahraga outdoor, berarti kita bikin baju outdoor gitu misalkan. Lah outdoor orang-orang tuh ibu-ibu kan pasti harus belanja ke supermarket. Gimana ya supaya mereka nggak bolak-balik ganti baju, pas pulang ganti baju lagi, beliin jaket yang agak panjang biar ketutupan bajunya misalkan kayak gitu. Jadi itu kita emang mesti research, kita mesti brainstorming sama tim kita sih. Oke. Kalau gitu segmen pasarnya kami Idea tadi sempat saya tangkap adalah middle up, kelasnya middle up. Kemudian ada spesifik seperti apa lagi tuh target pasarnya? Kalau usia dari 25 sampai 45 gitu, yang ya. Usia produktif ya, karena ya mungkin saya nggak tahu ya anak kuliahan udah bisa menghasilkan uang sebanyak itu apa belum gitu. Tapi sejalan dengan itu memang ternyata emang benar ya, orang-orang yang beli kami tuh umurnya sekian gitu. Terus biasanya aktifnya apa? Misalkan dia ibu rumah tangga, ada yang ibu rumah tangga sambil bisnis gitu. Ada dan usia 25 sampai 45, walaupun ada juga yang lebih muda beli, yang lebih tua juga beli. Itu juga ada sih. Nah,
ngomongin segmen pasar, kemudian tren, dan tadi brand image-nya, pasti kan ngaruh tuh Mbak ke sosial medianya Kami Idea. Aku lihat juga keren banget. Nah, itu menurunkan menjadi strategi di sosial medianya tuh seperti apa Mbak? Menurunkan, maksudnya apa sih, kayak foto-foto yang ditampilin di sosial media itu, kontennya dan sebagainya itu gimana Mbak? Itu iya, jadi terutama mungkin dari foto-fotonya gitu ya. Foto-fotonya itu memang kita harus bikin serelevan mungkin sama target market kita. Jadi misalnya contoh, aku contoh melulu nih, soalnya kalau digambarkan mungkin orang-orang nggak terlalu ngerti ya. Misalkan contohnya, misalkan gini, ada brand dia bikin baju-baju pantai misalkan. Terus dia mau bikin foto flat lay, tahu kan Mbak yang barang-barang ditaruh di meja terus difoto dari atas gitu. Yeah. Itu kan ya. Itu namanya flat lay. Nah, misalkan kita jualan baju apa tadi aku bilang, baju pantai. Baju pantai. Yeah. Baju pantai, baju-baju buat liburan gitu, misalkan buat liburan ke pantai. Tapi terus pas kita lagi foto flat lay, kita foto bajunya nih, terus biasanya kan suka ada item-item tambahan. Yeah. Item-item tambahannya tuh ada sarung tangan. Loh, kok sarung tangan gitu? Atau terus sepatunya tapi sepatu gunung gitu. Kan nggak relevan gitu. Aku kasih contohnya ekstrim banget sih sebenarnya. Cuman, nah itu yang maksud aku, kita mesti kasih image, foto, apa yang ditampilkan itu memang harus relevan ke target marketnya kami. Gitu. Terus misalkan ada satu brand, dia itu mengangkat feminisme misalkan. Nah itu juga image-image yang dia tampilkan juga harus mengangkat feminisme gitu. Bukan yang misalkan fotonya dia di rumah pakai baju rapi terus lagi masak gitu, suaminya duduk lagi baca koran, itu kan sangat bertentangan kan gitu. Kayak gitu. Jadi nah itu hal-hal yang misalkan kayak value brand itu sama apa barang yang yang brand itu jual itu memang harus relevan sama image-image yang kita keluarkan gitu. Kuncinya berarti memang harus relevan lagi tuh sama siapa target pasar kita gitu ya Mbak. Betul. Nah kalau menurut kami sendiri, seberapa pengaruh sih visual yang menarik tadi terhadap misalnya user engagement dengan pelanggan, ataupun mungkin bahkan sampai ke penjualannya, itu seberapa pengaruh tuh visual terhadap hal-hal seperti itu? Visual itu sangat berpengaruh karena apalagi lagi pandemi kayak gini, orang-orang sangat rely sama online. Jadi mereka kalau online itu kan mereka cuman bisa bergantung sama pandangan mata kan, dia nggak bisa cium, nggak bisa pegang, nggak bisa cobain gitu. Jadi visual itu sangat penting. Makanya kita harus kasih visualnya tuh menarik, oke, tapi komunikasinya tuh tersampaikan gitu. Iya, jadi dulu aku kuliahnya kan DKV, Desain Komunikasi Visual, itu tuh bagaimana menyampaikan maksudnya bagaimana mengkomunikasikan sebuah visual gitu. Jadi dari gambar aja kita mengerti, oh ini maksudnya ini gitu. Oh ini maksudnya ini, kayak gitu Mbak. Makanya apalagi sekarang ini lagi pandemik, semuanya banyak yang rely on online. Visual itu menarik karena dari visual itu orang jadi kepengen beli kan. Orang jadi penasaran gitu misalkan. Jangan misalkan, aku kasih contoh lagi, misalkan dia jualan makanan misalkan rendang gitu. Misalkan dia jualan makanan rendang itu kan apalagi makanan itu kan harus dicobain kan. Gitu. Tapi si rendang ini teman-temannya, saudaranya tahu nih enak banget, oh oke, saya mau jual. Tapi terus dia taruh rendangnya itu di piring kaca yang warnanya kebiruan gitu misalkan. Dia taruh, terus
piringnya dia taruh di taplak mejanya bunga-bunga renda-renda, kacau banget motifnya gitu. Terus dia fotonya udah malam, lampunya putih lagi. Tidak menggugah kayaknya. Kan tidak menggugah, apalagi rendang terus gelap gitu kan, jadi kayak apa kan, kayak gitu. Enaknya rendang tuh panas. Iya, betul. Jadi apa namanya, itu tuh makanya aku bilang visual tuh penting banget, apalagi orang Indonesia tuh cenderung malas baca, Mbak. Jadi emang bener-bener visual itu yang apa namanya, yang menggugah orang pengen beli gitu. Coba bayangin fotonya cahaya matahari gitu, natural light, terus udah gitu rendangnya ada asap-asapnya lagi anget, di sebelahnya ada nasinya gitu. Terus ada orang lagi makan, mukanya lagi kesenengan, itu kan jadi kayak wah kayaknya enak banget gitu, pengen beli gitu. Iya, itu kayak seberapa pentingnya apa namanya visual itu tuh. Nah terus udah gitu sekarang itu visual itu ada lagi Mbak, visual yang bergerak itu lebih menarik lagi sebenarnya. Lebih menarik orang-orang untuk membeli gitu. Makanya kalau misalkan kita jualannya tuh di Instagram ya Mbak. Nah algoritmanya Instagram itu udah ngikutin banget tuh hal-hal komersil seperti itu. Jadi misalkan si orang ini yang punya account yang jualan itu lebih banyak memakai fitur video atau IG story atau IG live, terus dia sering mengunggah video, itu tuh lebih sering dinaikin sama Instagramnya. Seperti itu, karena memang orang-orang lebih catch sama sesuatu yang bergerak lagi gitu. Iya. Sekarang eranya seperti itu, apalagi mungkin karena orang berada di rumah dan nggak bisa ke store langsung, seperti itu ya Mbak ya. Okay. Nah Mbak, tadi tuh aku sih tertarik banget tentang visual yang penting banget di sosial media. Nah, kalau kami sendiri bikin planning untuk konten dan visualnya itu setiap berapa kali? Misalnya sebulan sekali kah? Nanti ini buat sebulan ke depan kita seperti ini gitu, atau ya udah spontan aja nih, nanti lagi pengen posting apa udah langsung posting gitu. Nah ada tipsnya nggak tuh kira-kira Mbak? Kalau kami mix sih, ada yang spontan, ada yang direncanain juga, tapi memang gimana ya, kalau yang spontan itu karena dulu sebelum kami punya plan untuk sebulan, misalkan kita mau posting apa, kami cenderung lebih spontan gitu. Nah, kadang yang spontan itu menurut saya justru lebih efektif gitu. Jadi kadang di tengah plan tersebut kami memang bikin supaya bisa disisipin yang spontan-spontan itu gitu. Nah, untuk yang di plan, biasanya di plan-nya itu ngikutin koleksi. Ngikutin koleksi. Misalkan kami cuman kan sekarang kita mau ngeluarin koleksinya memang sudah waktunya sudah ditentukan kan gitu. Misalkan dalam sebulan kami mengeluarkan 4 koleksi gitu. Nah, pasti kami ngikutin tuh dari koleksinya, dihitung mundurnya gini, koleksinya launchingnya kapan, terus mundur kita mulai bikin teaser itu beberapa hari sebelumnya, terus teasernya makin terlihat barangnya beberapa hari sebelumnya, lalu hari H konten apa yang kita bikin, lalu setelahnya juga kita juga masih ada kayak terusannya apa gitu. Nanti setelah itu next ke koleksi selanjutnya lagi, seperti itu. Nah, menarik Mbak, tadi dibilang kalau spontan kadang lebih efektif. Itu kenapa, mungkin pertanyaannya kenapa bisa spontan, terus efektifnya itu juga kenapa tuh Mbak? Kenapa bisa seperti itu? Efektifnya itu aku kayak juga nggambarin ya. Kayak waktu sebenarnya ada kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang tiba-tiba muncul pada saat itu gitu. Misalnya
waktu pas awal-awal pandemik gitu misalkan ya. Iya. Waktu awal pandemik itu jadi kita memang sudah sebelum pandemik itu kan kita udah planning untuk buat lebaran ya Mbak? Iya, benar-benar. Buat lebaran, jadi kita udah ada planning, kita lebaran mau bikin konten ini, tapi terus tiba-tiba pandemi. Terus kita langsung keluarin aja tuh 10 hal apa yang bisa kamu lakukan di rumah gitu. Nah itu kan yang itu kan yang spontannya ya kan. Terus kayak karena ini udah mau deket, lagi mau deket bulan puasa lebaran, jadi dari 10 hal itu mungkin kayak disisipin mendekatkan diri ke Allah dengan baca Al-Quran misalkan kayak gitu. Nah jadi kayak disambung-sambungin ke situ. Terus sebenarnya si pandemi gara-gara COVID ini banyak hal-hal yang spontan itu ya, makanya aku bilang kayaknya lebih efektif ya gitu. Jadi terus karena waktu itu toko harus tutup, orang-orang jadi nggak punya experience belanja lagi. Kita harus gimana, terus kita pikir kita gimana caranya kasih experience itu, tapi mereka bisa tetap di rumah gitu. Nah itu kan banyak tuh, ada beberapa brand yang mengirimkan sampel ke rumah-rumah customer-nya gitu. Nanti dia mau beli apa gitu. Cuman waktu itu kami nggak seperti itu. Kami akhirnya bikin live. Bikin live. Jadi waktu itu mau keluar koleksi. Waktu itu saya yang live gitu. Misalkan saya yang live, terus saya yang pakai baju. Terus saya kasih tahu, pakai baju ini rasanya fabriknya itu cotton, tapi begitu nyampe ke kulit rasanya dingin, enak deh gitu. Kayak gitu. Terus kayak misalkan bajunya kayak tunik lebar. Nih kalau misalkan baju tuniknya dipakai seperti ini, tapi kamu bisa tambahin ban pinggang loh, terus kita contohin gitu. Nah itu sebenarnya orang-orang juga jadi kayak, ternyata bisa gitu juga ya gitu. Ternyata feels-nya kayak gitu ya di kulit gitu. Terus akhirnya orang-orang jadi tertarik untuk beli gitu. Berarti tetap ada planning, cuman tetap responsif dengan situasi kondisi. Iya, seperti itu sih. Wah keren nih, inspirasi banget, karena saya nih misalnya taunya dari dulu orang bilang harus di planning nih sosial media gitu. Terus misalnya kita kepikiran tiba-tiba sesuatu mau diselipin jadi bingung lagi mau di mana. Iya. Kadang aku suka. Iya, suka sayang kan akhirnya malah apa yang insting kita kayaknya mesti sekarang nih gitu, tapi terus masalah dilewatin tuh kadang-kadang kan suka nyesal kayak gitu. Jadi kayaknya memang harus terbuka, harus ada ruang untuk spontanitas tersebut sih. Oke. Nah, Mbak Karin, mungkin ada nggak ya tips buat teman-teman di sini, Matchpreneur yang mungkin dia kan belum punya tim khusus nih yang bikin visual, buat foto dan sebagainya. Nah, gimana ya? Kalau misalnya harus melakukannya secara mandiri, mungkin ada trik sederhana membuat foto produk yang bagus dan desain visual yang bagus gitu, gimana? Desain visual yang bagus dan foto yang bagus ya oke. Mungkin kalau foto yang bagus lebih mudah karena sekarang tools-toolsnya makin banyak ya Mbak. Gitu. Misalkan karena aku bilang begini kenapa? Karena handphone sekarang makin canggih kan ya Mbak. Jadi kayak kalau zaman mungkin kayak 5-8 tahun yang lalu orang-orang masih harus beli SLR gitu. Sekarang handphonenya udah bagus. Yang kita butuhin adalah natural light. Natural light itu tuh paling oke buat kasih represent produk dengan warna paling akurat gitu. Warna paling akurat itu natural light dan kelihatannya lebih enak juga dilihat. Itu sih satu. Terus natural light itu pagi, siang, sore. Natural light itu pagi jam 8. Oke. Pagi jam 8. Kalau udah kesiangan biasanya terlalu over exposure, mataharinya terlalu terang biasanya. Tapi kalau jam segitu
enak. Cahayanya tuh juga bukan kuning. Lembut ya. Iya, putih tapi bukan putih banget, bukan putih seragam SMA gitu. Kayak putihnya masih lembut. Nah, kalau udah kesorean biasanya jadinya kuning gitu. Oke. Kayak gitu. Terus apa ya? Sekarang tuh enak sih Mbak, kayak banyak tools dan banyak apps banget yang bisa bikin layout tuh jadi lebih menarik gitu. Jadi bukan cuma foto aja. Aduh, kalau misalkan disebutin apps-nya aku lupa ya apps-nya apa. Tapi coba cari aja apps-apps yang bisa membantu kita bikin layout tanpa kita punya pendidikan melayout gitu misalkan. Kayak kebetulan aku kan DKV, jadi aku dulu belajar melayout kan. Tapi kan sekarang kan gimana kalau kamu nggak ngerti layout, tapi pengen bikin image-nya lebih menarik. Kayak cari apps-nya aja, pasti ada gitu. Banyak yang free juga ya Mbak ya? Sekarang free juga, tapi untuk fotonya kan kita emang harus foto sendiri. Terus kalau misalkan kita fotonya pakai filter, belum tentu judging the produknya dengan sebenar-benarnya kan, warnanya pasti berubah kan. Nah itu sih triknya adalah natural light itu pagi-pagi jam 8. Oh, nah kalau komposisi gimana Mbak? Yang tadi apa? Misalnya moto di atas meja dan sebagainya, itu bagusnya komposisinya gimana? Penuh? Ya. Oke, ini lebih mendalam lagi ya. Karena kadang saya juga bingung Mbak, kalau mau motoin barang dagangan temen nih gitu kan. Nanti kita mau ini review dong gitu. Terus bingung juga nih motonya gimana ya yang bagus. Ya, oke. Misalkan kita punya zero pengetahuan ya. Mungkin tips yang paling mudah dilakukan adalah pada tahu Pinterest kan ya, semua tahu Pinterest kan? Iya, Pinterest itu tuh dia curated foto-foto pasti bagus kan di situ. Nah, it's okay kita niru dulu, itu nggak apa-apa. Kita niru dulu pertama-tama karena kita nggak ngerti, itu tuh nggak apa-apa. Jadi coba referensi benar. Jadi cari referensi yang kita suka atau referensi yang sesuai sama target market kita gitu. Kita cari, terus kita tiru dulu nih komposisinya seperti ini. Kayak plek-plekan nggak apa-apa deh, karena karena kita gini Mbak, kayak bayi itu belajar itu dari niru. Dia bukan tahu-tahu dapat ide, wah saya harus berbicara seperti ini, enggak kan gitu. Tapi kan dia niru orang lain ngomong gitu. Makanya aku bilang, kalau misalkan kita masih belajar, nggak apa-apa, kita tiru aja dulu sama sesuatu yang bagus. Nah, kita kan pas kita melakukannya dengan sering, itu kan menjadi seperti latihan Mbak gitu. Itu sense of sense-nya kita tuh mengenai apa yang bagus, apa yang enggak, itu tuh juga terlatih lama-lama. Nah dari situ kita akhirnya nggak perlu referensi lagi gitu. Kita tahu, oh ini seperti ini seperti itu, ini bagusnya seperti ini. Itu sih mungkin tips paling mudah ya. Nggak bayar sekolah. Kita itu aja tuh dari situ tuh. Referensi dulu, ditiru dulu, nanti terus kita latihan terus-terusan, lama-lama nanti sense-nya mulai kebentuk, kita mulai ngerti mana yang bagus, mana yang enggak. Ya seperti itu sih, lama-lama bisa sendiri nanti. Jadi dapat nanti style-nya sendiri, gaya fotonya seperti apa setelah itu ya Mbak ya? Betul, nah yang penting itu awalnya itu, research-nya itu kayak jangan referensi kita nggak sesuai sama produk kita, sama target marketnya kita. Gitu, itu dulu sih. Jadi dari situ kita bisa tahu referensi apa yang kita butuhkan, bukan asal nyoplok referensi gitu Mbak. Oh oke, paham nih. Wah, jadi teman-teman mungkin kalau masih bingung yang bagus gimana, coba cari dulu referensi yang sesuai dengan target market kamu. Kalau target market kamu anak muda, target market kamu misalkan ibu muda, atau siapa itu kan pasti beda-beda. Nah, coba cari dulu referensinya, gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, terus Mbak, kalau misalkan kayak tampilan di feed sosial media, itu
apakah kita memang harus menentukan nih, misalnya tone warna, saya mau harus ada nuansa biru, putih, kuning gitu contohnya, atau ya udah bebas aja, yang penting ada gitu, spontan tadi gitu. Nah itu seberapa penting kayak tone warna itu berada di feeds-nya kita sih Mbak? Iya. Tone warna itu penting karena it's pleasing to the eyes kan gitu. Enak dilihatnya, jadi orang-orang, karena kalau misalkan enak dilihat, orang-orang jadi pengen lihat lebih lama, ya nggak sih Mbak? Akhirnya orang-orang melihat produk kita lebih lama, sampai akhirnya dia pengen beli gitu misalkan. Nah itu pentingnya sih di situ, kayak ada tone warna tertentu atau ada warna-warna tertentu yang kita pasti pengen keluarin, misalkan si biru, kuning, apa gitu. Itu juga balik lagi ke R&D kita. Dan apa ya, kayak itu apa yang kita tentukan sih Mbak. Jadi bisa jadi bisa jadi ini brand gue, terserah gue maunya kayak apa gitu. Iya kan. Tapi yang penting kita stick to that gitu. Namanya apa ya? Konsisten. Yang penting kita konsisten. Iya, kalau misalkan kita pertama pengen warnanya pink terus bosen tiba-tiba berubah jadi kuning gitu. Nah, itu yang pada akhirnya customer kita akan bingung, Mbak. Gitu. Yang penting kita konsisten dengan karena orang-orang melihat ke brand kita karena dia suka gitu. Dia suka seperti itu. Jadi penting buat kita untuk konsisten dengan apa yang awalnya kita udah pengen keluarin. Dengan masalah mau ada warna tertentu atau mau nggak ada warna tertentu tapi tone-nya tertentu, itu style kan ya, itu style yang bisa kita tentuin sendiri. Boleh dari research tadi, misalkan si ibu-ibu muda ini sukanya cenderung pink misalkan, jadi mungkin kita bisa ngeluarin banyak background pink kah, misalkan ada satu benda pink di satu foto gitu, itu bisa aja gitu. Tapi yang penting sih konsistensinya itu. Oke, jadi konsisten terhadap pilihan warna yang sesuai dengan target market kita, gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya gini sih Mbak, ini kan masalah branding kan ya. Branding itu kalau menurut aku adalah sesuatu yang sangat-sangat dinamis. Jadi aku tuh dulu waktu pas kuliah itu kayak bener-bener mata kuliah yang paling aku benci sebenarnya branding itu, karena dia kalau menurut aku bisa jadi sangat subjektif. Kayak misalkan si dosennya kasih contoh branding Coca-Cola dan branding McDonald gitu misalkan. Nah keduanya itu udah brand, itu kan brand besar yang pada awalnya itu mereka bikin si logonya itu nggak ada pikiran apa-apa sebenarnya gitu. Tapi terus along the way mereka mulai menemukan, customer saya sukanya begini gitu. Value yang disukain customernya ternyata ini. Dan akhirnya mereka belajar dari situ dan akhirnya menjadi brand besar. Itu sih yang menurut aku persamaan dari semua brand-brand besar ini gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang sama dari si Coca-Cola besarnya seperti apa sama si McDonald ini besar seperti apa. Mereka tuh punya caranya sendiri-sendiri gitu. Jadi tuh makanya waktu itu saya pikir berarti sebenarnya kalau misalkan saya mau bikin brand itu saya bisa besar dengan cara saya sendiri dong gitu. Makanya aku banyak hal-hal yang spontan, yang ngikutin apa sih sekarang kayaknya okeynya ini deh gitu. Jadi kayak selain harus ada plan, harus ada insting si customer ini sekarang sedang apa ya, sekarang lagi maunya apa ya gitu. Itu tuh kayaknya penting banget gitu, instead of kita patokan sama satu brand gede, Apple, pengen kayak Apple terus dia ngikutin banget gitu jalan hidupnya si Apple gitu.
Kayak kita mesti reflektifnya ke diri sendiri sama customer kita tuh maunya apa, kayak gitu sih. Jadi lebih dinamis juga gitu kan ya Mbak ya? Oke, nah menarik banget ya obrolan kita hari ini, tapi nggak terasa ini udah mau di akhir dari obrolan kita. Nah, sebagai penutup, mungkin Mbak Karin bisa kasih tips dan semangat buat teman-teman My Expreneur di rumah terkait obrolan kita hari ini nih Mbak, silakan. Oh, tipsnya adalah tetap semangat terus, jangan cepat menyerah karena kalau aku kasih tahu jelek-jeleknya, keuntungan yang kita dapat nggak mungkin dapat besok gitu, nggak mungkin dapat setahun 2 tahun. Jadi semangat, jangan cepat menyerah, belajar terus, walaupun kamu sudah ngerasa brandnya udah gede, udah punya customer, jangan merasa puas, terus belajar, terus digali. Jadi itu kayak apa ya, supaya brand, kan kita nggak mau brandnya stuck di sini, kita kan pengen terus berkembang gitu. Jadi begitu deh. Wow, thank you Mbak Karin, makasih banyak nih buat waktunya. Sama-sama. Ya, kita semua harus tetap belajar dan mau untuk terus berkembang dengan belajar itu. Siap, makasih banyak Mbak Karin. Sama Mbak Laura. Sukses terus untuk Kami Idea dan bisnis. Thank you. Oke, teman-teman My Expreneur semuanya, ini akhir Cermat Talks kita hari ini. Nah, saksikan Cermat Talks berikutnya tetap di channel Telkomsel My Ads. Sampai jumpa.